Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan grafiknya. Tapi sebagaimana yang dijanjikan dalam video pertama bahwa fungsi kuadrat dan grafiknya ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan kita akan memasuki bagian kedua, di mana pada video kali ini lebih menukik kepada penggambaran grafik, dan nanti akan kita dapatkan sifat-sifat dari grafik fungsi pada soal-soal tertentu. Mari kita simak selengkapnya. Oke, diberi judul demikian karena memang kita akan menggambar grafik ini dengan cara yang sederhana. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video pertama bahwa yang dimaksud dengan sederhana ini hanya sekedar kita ambil cuplikan atau sampel dari suatu nilai prapeta dan kita dapatkan nilai fungsinya sehingga didapat suatu pasangan terurut yang itu kita terapkan atau kita letakkan pada sistem koordinat kartesius. Maka untuk soal sepanjang ini nanti kita tinggal ambil beberapa nilai-nilai X-nya, kemudian tentukan nilai Y-nya, setelah itu langsung action gambar grafiknya. Nah, tapi pada soal kali ini Bapak akan memperlihatkan perbedaan A dengan B, yang mana soalnya ini sama. Apa sih perbedaan dari soal ini? Kalau kita lihat, perbedaannya hanya dari kata-kata bilangan bulat dengan bilangan real. Nah, supaya kita memahami lebih jauh, lebih lanjut, mari kita simak slide berikutnya ya. Untuk jawaban pertanyaan A, yang soalnya Y sebanyak X kuadrat, di mana X terletak antara negatif 2 dan 3 dan X bilangan bulat. Ini cocok sekali dengan pada video pertama, yaitu kita tentukan nilai X-nya supaya lebih memudahkan pada tabel. Nah, ini X-nya kita letakkan pada tabel antara negatif 2 sampai dengan 3. Bilangan bulat berarti ya ini negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita tentukan nilai Y-nya dengan hitungan-hitungan sebagai berikut ya. Caranya kita ambil kembali rumus fungsi pada soal. Kemudian ketika akan menentukan sel seperti ini, maka kita ambil X sama dengan negatif 2 ini ke dalam soal rumus fungsi untuk menggantikan X-nya dengan negatif 2. Sehingga ini sama persis, hanya X-nya yang diganti oleh negatif 2. Kita dapatkan 4. Negatif 2 dikuadratkan artinya negatif 2 kali negatif 2 dan kali min plus 2 kali 2 nya 4. Maka nilai 4 inilah yang akan menjadi nilai Y. Begitu. Langkah serupa kita lakukan untuk nilai X sama dengan negatif 1. Bisa dipahami ya? Iya, 1 kita tuliskan di situ. 0 juga demikian. Ya, kita tuliskan juga. Kemudian 1 kita tuliskan juga hasilnya. 2 juga dikuadratkan, kita tuliskan hasilnya. Dan untuk 3 kita tuliskan juga hasilnya. Semuanya pada saat melakukan proses perhitungan, rumusnya itu sama, X kuadrat. Hanya kita ganti X itu oleh nilai-nilai yang sudah ditentukan pada domain sesuai dengan soal. Jadi kita inginkan sel
yang kosong ini terisi, caranya seperti itu. Ganti saja nilai-nilai X-nya oleh X yang sudah disediakan, maka dapat nilai sebagai pasangannya. Akibatnya kita memperoleh pasangan-pasangan terurut X dan Y sebagai berikut. Negatif 2,4, negatif 1,1, 0,0, 1,1, 2,4, dan 3,9. Yang mana pasangan bilangan inilah yang disebut dengan titik koordinat. Ini bisa kita gambarkan pada sistem koordinat kartesius secara unik. Itu artinya untuk satu tempat hanya dimiliki oleh satu titik, ya. Tidak akan ada titik lain yang posisinya di tempat itu sama, gitu. Tidak mungkin. Hanya untuk satu titik ini atau satu pasangan ini ada satu titik di dalam sistem koordinat kartesius yang sudah disediakan. Caranya adalah kita gambarkan sistem koordinat kartesius yang terdiri dari dua sumbu koordinat, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sumbu tegak ini lazim disebut sebagai sumbu Y, dan sumbu yang mendatarnya disebut sumbu X, ya. Kemudian aturannya bahwa setelah kita tentukan titik perpotongan antara kedua sumbu itu yang nantinya diduduki oleh 0, jadi 0 untuk sumbu tegak dan 0 untuk sumbu mendatar, maka untuk ke sebelah kanan ini adalah bilangan bulat positif. Semakin ke kanan semakin besar, dan semakin ke kiri semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk sumbu tegak ketentuannya semakin ke atas semakin membesar bilangan bulat positif, dan semakin ke bawah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Tetapi supaya efisien dan efektif, artinya kita tidak menggambar secara sia-sia, maka kita harus memperhitungkan sebaran X, misalnya ini X yang terendahnya negatif 2 dan yang tertingginya 3. Usahakan sesuai dengan keperluan saja. Ini yang terendahnya, ini yang tertingginya. Kita boleh-boleh saja menggambarkan sampai 12 misalnya, ke kanan, ke kirinya sampai negatif 10, ke atasnya sampai 20, ke bawahnya sampai negatif 19 umpamanya. Tetapi itu akan membuang-buang ruang, dan itu saya kira Bapak kira kurang bagus, ya. Jadi kita gambarkan sistem koordinat ini sesuai dengan keperluan saja. Nah, sekarang coba lihat ya. Yaitu yang terendahnya 0 dan yang tertingginya 9. Kita gambarkan yang terendahnya saja, 0 dan yang tertingginya 9. Ya. Bahkan di antara 0 dan 9 itu angka 2, 3, 5 tidak dicantumkan, itu nggak apa-apa. Karena tidak ada di sini. Kalau mau digambarkan juga boleh, atau mau dituliskan juga boleh, silakan. Hanya itu akan membuang-buang waktu, membuang-buang ya waktu juga, ya, karena kita harus menulis sedemikian banyak. Maka kita pilih langkah-langkah yang efisien tapi benar-benar efektif, kena dengan sasaran. Nah, ini kita tetapkan titiknya. Caranya adalah negatif 2 untuk X, 4 untuk Y. Negatif 2 di sini, ini disebut X, dan 4 untuk sini. Kita hubungkan secara semu, didapat titik ini, ya, di sini. Negatif 1,1, negatif 1 X-nya, Y ini 1 di sini. 0,0 di sini. 1,1 di sini. 2, berapa? 4, ya, di sini. Dan 3,9 berarti di sini. Hasilnya demikian. 1,1, 2,4, dan 3,9. Kalau sudah menggambar seperti ini, selesai sudah pekerjaan kita. Artinya, perintah gambarkan sketsa Y sama dengan X kuadrat dengan pergerakan X negatif 2 sampai dengan 3 dan X-nya bilangan bulat, ya ini gambar grafiknya. Gitu. Lalu bagaimana perbedaannya dengan 1B? Nah, kita akan coba lihat. 1B ini X-nya bilangan real dan soalnya sama. Kita harus paham dulu bilangan real itu apa sih. Bilangan real itu, ya, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Timbul pertanyaan lagi, apa itu bilangan rasional? Yaitu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B.
2/3, 4/5, dan seterusnya. Bilangan negatifnya juga negatif 1/3, negatif 1/7, dan seterusnya. Bisa kita bayangkan betapa rapatnya atau betapa banyaknya bilangan dari 0 sampai 1. Gitu. Nah, tapi itu masih belum dipandang rapat. Karena ada bilangan misalnya penyela di antaranya yang disebut dengan bilangan irasional. Itu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk apapun. Misalnya akar 0,5, akar 0,7, akar 1, akar 2, akar 3. Nah, ini akan menjadikan antara 0 dan 1 itu rapat serapat-rapatnya. Kalau tadi memang sudah rapat, tetapi tetap masih ada celah. Dengan adanya definisi bahwa real ini gabungan dari bilangan rasional dan irasional, maka antara 0 dan 1 itu benar-benar rapat atau disebut dengan kontinu. Nah, kalau kita ingin menggambarkan grafik yang kontinu dari 0 sampai 1 dan harus kita pilih bilangan-bilangannya yang benar-benar, itu tidaklah mungkin. Ya. Maka untuk menyelesaikan persoalan 1B ini dengan X bilangan real, caranya adalah kita meminjam langkah yang terdapat pada 1A, yaitu bilangan-bilangan bulat ini kita tetapkan pada tabel, kemudian langkah-langkahnya juga sama, tentukan nilai Y untuk masing-masing tabel sehingga kita isi tabelnya seperti ini. Nah, setelah ini juga kita sama dapatkan sebuah titik. Bedanya, titik-titik ini setelah kita gambarkan pada sistem koordinat kartesius, maka kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah kurva. Ya. Yang kurva ini kalaulah digambarkan sempurna dari negatif 3 sampai dengan 3, ini membentuk sebuah bangun yang simetris. Artinya kalau garis ini kita jadikan sebagai sumbu simetrinya, kemudian kita lipat, maka akan saling menutupi. Inilah yang disebut dengan grafik parabola. Ya. Jadi sekali lagi catatan untuk kita, apa bedanya menggambarkan grafik fungsi kuadrat X bilangan bulat dengan X bilangan real adalah terletak pada apakah dihubungkan atau tidak. Timbul pertanyaan, kenapa mesti dihubungkan? Karena antara negatif 2 dengan negatif 3, antara negatif 1 antara negatif 1 dengan 0, 1 dengan 1, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, ini adalah rapat atau kontinu. Di sini terdapat banyak bilangan yang masing-masing bilangan punya bayangannya di sini. Sehingga ini harus digambarkan, dan gambarnya itu akan berupa titik-titik yang rapat juga. Titik-titik yang rapat ini membentuk sebuah kurva akhirnya, kurva fungsi kuadrat. Dan ini menjadi konsekuensi kalau bilangan real harus dihubungkan, karena di sini ada titik-titik ya sebagai pasangan terurut dari prapeta dengan peta atau dengan bilangannya. Jadi, cuman itu saja, sederhana ya. Intinya bahasa sederhananya sekali lagi Bapak sampaikan, hubungkan antara titik dengan titik. Kalau dalam pertanyaan soal X-nya bilangan real. Bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke persoalan berikutnya. Bagaimana dengan gambar grafik min X kuadrat? Ini min 2 sampai dengan 2 X bilangan real. Ya. Oke, langkahnya sebagaimana contoh 1B tadi. Contoh 1B gimana? Kita buatkan tabel ya. Nah, tabelnya dari negatif 2 sampai dengan 2. Betul. Lalu kita isi sel-sel ini dengan cara demikian. Ambil rumusnya, rumus fungsinya min X kuadrat, kemudian untuk nilai X sama dengan negatif 2 tinggal substitusikan saja. Negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4, tapi di depannya ada min, jadi min 4. Untuk ini negatif 1 kuadrat, atau di depannya ada min, jadi min. Kemudian 0, dan untuk 1 kuadrat hasilnya negatif 1. Untuk 2 kuadrat hasilnya negatif 4. Kita tuliskan di sini. Ya, ini hasil. Pasangan terurutnya
negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 1, 0, 1, negatif 1, dan 2, negatif 4. Lalu kita gambarkan sistem koordinatnya. Ya, ini sesuai dengan keperluan domain. Ini juga bayangan. Oke, sudah cukup jelas. Lalu kita gambarkan, lokasikan titik-titiknya pada sistem koordinat. Negatif 2,4 umpamanya. Negatif 2, negatif 4. Berarti di sini titiknya. Oke. Ini negatif 2, negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan ini 2, negatif 4. Karena bilangan real kita hubungkan. Jadi begini grafik untuk Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, timbul pertanyaan dan ini akan menjadi sebuah kesimpulan. Apa sih perbedaan grafik Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan negatif X kuadrat? Nah, sebelum menarik kesimpulan, maka kita ambil kembali, kita copy kembali gambar untuk Y sama dengan X kuadrat dengan X bilangan real, dan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat. Ya. Bila kita pelajari bersama, kedua grafik ini hampir sama ya. Hampir samanya bahwa mereka melalui 0,0. Melalui 0,0 dua-duanya. Baik X kuadrat maupun X kuadrat. Tetapi persoalan berikutnya adalah untuk yang Y sama dengan X kuadrat ini terbuka ke atas, sedangkan yang ini terbuka ke bawah. Ini yang akan menjadi kesimpulan, bahkan diperumum seperti ini. Jika kita punya grafik dengan persamaan fungsi atau dengan maksudnya rumus fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C, di mana nilai A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Apa ambil contoh, misalnya ada persamaan rumus fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 7X plus 5, terbuka kemana? Ya, karena soal ini 2X kuadrat dan 2 itu angka positif untuk koefisien dari variabel X kuadrat, maka parabola ini terbuka ke atas. Walaupun kita belum menggambar grafiknya, tapi kita sudah bisa estimasi atau memprediksikan bagaimana letak ataupun terbukanya dari grafik tersebut. Misalnya ada soal lagi, Y sama dengan min 5X kuadrat min 7X, terbuka kemana? Baik, langsung kita jawab saja, akan terbuka ke bawah karena nilai A-nya negatif. Semoga ini jadi satu generalisasi yang bisa kita jadikan pelajaran dan penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan masalah ini. Baik, kita lanjutkan dengan gambar grafik yang kedua. Contoh 2, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Dan X-nya bilangan real. Ya, inilah langkah lengkapnya. Jadi, sebagaimana yang kita lakukan pada soal sebelumnya, rumus ini kita supli kembali, kemudian kita substitusikan nilai-nilai dari prapetanya atau domainnya yang bergerak dari negatif 2 sampai dengan 2. Negatif 2 sampai dengan 2. Ya, baik, untuk negatif 2 hasilnya 8. Dari mana hitungannya? Nah, seperti ini. X-nya kita ganti dengan negatif 2, hasilnya 4. 4 kali 2, 8. Ya. Untuk negatif 1, negatif 1 dipadatkan 1, 2 kali 1 hasilnya 2. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 kuadrat, 0, hasilnya 0. Untuk 1 hasilnya 2, dan untuk 2 hasilnya menjadi 8. Sehingga kita dapatkan pasangannya ini. Lalu kita locate ke sistem koordinat kartesius. Negatif 2,8 di sini, negatif 1,2, 0,0, 1,2, dan 2,8 ya. Ini hasilnya. Kita dapatkan sebuah grafik parabola. Timbul pertanyaan, apa bisa kita bandingkan antara Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan 2X kuadrat? Baik, kita jadikan sebagai kesimpulan. Kita lihat ini grafik untuk Y sama dengan 2X kuadrat. Dan untuk ini Y sama dengan X kuadrat. Kedua-duanya memiliki kesamaan. Apa itu kesamaan?
melalui 0,0. Melalui 0,0. Tapi ada perbedaan. Yakni untuk Y sama dengan X kuadrat ini memperlihatkan grafik yang agak besar, agak gemuk dibandingkan dengan grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Berarti semakin besar koefisien X kuadrat, maka grafik fungsi parabola ini akan semakin kurus. Akan semakin kurus. Ini yang akan kita jadikan sebagai kesimpulan. Pada grafik Y sama dengan X kuadrat plus B plus C, semakin besar koefisien A akan menjadikan grafik parabola semakin kurus. Ya. Jadi kalau punya Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 7, misalnya dibandingkan dengan Y sama dengan 2X kuadrat, kurus mana? Ya kurus yang nilai A-nya lebih besar. Jadi kita punya kesimpulan yang kedua. Kalau kesimpulan yang pertama tadi X kuadrat dengan min X kuadrat, ya, terbuka kemana? Ke atas atau ke bawah. Sekarang ditambah lagi apabila ini bernilai positif dan semakin besar, maka menjadikan grafik parabola menjadi semakin lurus. Bagaimana kalau ininya negatif dan angkanya bilangannya besar, ininya tapi negatif? Juga semakin kurus, hanya terbukanya ke bawah. Terbukanya ke bawah. Jadikan ini sebagai kesimpulan yang kedua di saat kita menyelesaikan soal yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang timbul persoalan yang ketiga. Gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3 dengan domain negatif 2 sampai dengan 2 dan epsilon real. Langkahnya pun sama ya dengan yang pertama, yaitu kita siapkan tabel dan kita hitung. Nah, cuman Bapak akan memperlihatkan hitungannya bagaimana nih untuk yang X kuadrat plus 3. Pada dasarnya sama, kita ambil nilai X tertentu pada rumus yang sesuai dengan soal. Jadi negatif 2 dikuadratkan ditambah 3. Negatif 2 kuadrat hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Kemudian untuk negatif 1, negatif 1 kuadrat tambah 3. Negatif 1 dikuadratkan 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian untuk 0, 3. Untuk 1, 4. Untuk 2, 7. Ya. Ini kita isi sama. Dan kita dapatkan titik-titik sebagai berikut. Oke, sama ya dengan tabel. Maka kita gambarkan grafiknya demikian. Yang pertama negatif 2,7 di sini ya. Yang kedua negatif 1,4 ini. Kemudian 0,3 ini. Di sini 3. 1, 2, 3. 3. Kemudian 1,4 ini dan 2,7 ini. Bilangan real kita hubungkan menjadi sebuah parabola. Apakah kita dapat pelajaran lagi dari soal ini? Tentu. Akan menjadi kesimpulan berikutnya. Sudah 2, berarti ini kesimpulan yang ketiga. Oke, sebelum kesimpulan ditarik, kita ambil kembali Y sama dengan X kuadrat ini, grafiknya, dan ini adalah X kuadrat plus 3. Apa bedanya? Yang pertama menjadi catatan kita adalah gemuknya sama, karena memang di sini tidak ada koefisien. Ya, ini membandingkan X kuadrat dengan X kuadrat. Bedanya ini ada plus 3-nya. Lalu apa yang akan menjadikan kesimpulan dengan penambahan plus 3? Kesimpulannya adalah grafik telah bergeser sejauh berapa satuan? 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Jadi kita tarik kesimpulan demikian. Grafik Y sama dengan X kuadrat plus 3 adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Tetapi digeser ke atas sejauh 3 satuan. Ya. Nah, bagaimana kalau soalnya X kuadrat min 3? Adalah grafik Y sama dengan X kuadrat juga. Tapi nanti akan digeser 3 satuan ke bawah. Jadi kalau min ke bawah, kalau plus ke atas. Ini kesimpulan yang terakhir ya dari soal-soal yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Tapi masih ada kelanjutannya, saksikan pada video sesudahnya setelah ini. Dan untuk sementara video kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.